Namaku Arlina. Hidupku tak sempurna, tapi aku bangga pada bagaimana aku menjalaninya. Sebagai anak sulung dari seorang pengusaha ternama, banyak orang berpikir aku mendapat segalanya dengan mudah. Tapi mereka tak tahu, setiap langkahku sampai di posisi manajer senior perusahaan ayahku adalah hasil kerja keras, air mata, dan pengorbanan. Lalu aku bertemu Rama. Dia bukan dari dunia yang sama denganku. Seorang pria sederhana, lulusan teknik sipil, yang kutemui saat proyek renovasi kantor cabang perusahaan. Pembawaannya tenang, sopan, dan ada sesuatu dalam cara dia memandang dunia yang membuatku jatuh. Mungkin karena dia tak melihatku sebagai anak bos, tapi sebagai seorang wanita yang ia kagumi dengan tulus. Kami pacaran selama 2 tahun sebelum menikah. Banyak yang menentang, terutama ibuku. Kamu terlalu tinggi untuk dia, Lin. Jangan sampai kamu jadi yang memikul semua. Tapi aku keras kepala. Kupikir cinta bisa mengalahkan segalanya. Setelah menikah, Rama bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Tapi pandemi datang, dan ia jadi korban PHK. Dia frustrasi, mengurung diri berbulan-bulan, merasa harga dirinya hancur. Aku melihat itu. Dan aku tahu, sebagai istrinya, aku harus bantu dia berdiri lagi. Kenapa kamu gak kerja di perusahaan kita aja? Tawarku suatu malam, dia menatapku tajam. Kamu mau aku jadi bawahanmu? Bukan bawahan. Partner. Jawabku. Aku nggak akan memperlakukanmu beda. Kamu bisa mulai dari bawah, belajar semuanya. Aku yakin kamu mampu, butuh waktu. Tapi akhirnya dia setuju. Rama masuk sebagai staf proyek di divisi properti. Aku mengarahkan dia, diam-diam memberi masukan ke atasannya, memperkenalkannya pada klien, dan membantu dia belajar soal sistem internal perusahaan. Aku tak pernah mengungkit jasaku, karena yang kulihat saat itu adalah dia, suamiku, yang bangkit kembali dan menemukan semangatnya lagi. Tahun demi tahun berlalu. Rama berkembang pesat. Ia rajin, pandai bicara, dan lambat laun mulai mendapat kepercayaan dari dewan direksi. Aku ikut bangga melihatnya tumbuh, meski kadang harus menahan rasa cemburu saat kerja kerasnya dipuji, tanpa ada yang tahu siapa yang diam-diam menopangnya di belakang layar. Hingga suatu hari, namanya diumumkan sebagai direktur operasional. Sebuah jabatan strategis yang membuat banyak mata terbelalak, termasuk aku sendiri. Tapi bukan karena aku tak percaya pada kemampuannya. Justru karena aku tahu, jalan itu dilapisi oleh perjuangan yang sebagian besar aku siapkan untuknya. Aku berdiri paling depan memberi selamat. Memeluknya sambil menahan air mata haru. Dalam hati, aku berkata, kita berhasil. Mas, aku tak tahu. Hari itu juga, aku baru saja mendoer setelah Rama menjabat sebagai direktur operasional. Segalanya mulai berubah, perlahan, tapi nyata. Dulu, ia selalu minta pendapatku tentang pekerjaan. Sekarang, ia lebih sering berkata, aku bisa urus sendiri. Dulu, kami selalu sarapan bersama meski hanya sebentar. Sekarang, ia berangkat pagi-pagi tanpa sempat pamit, pulang larut malam dengan alasan lembur atau makan malam dengan klien. Aku mencoba mengerti. Posisi barunya memang menuntut lebih banyak waktu dan tanggung jawab. Tapi rasa sepi mulai merayap ke rumah kami. Bahkan saat ia di rumah pun, rasanya Rama seperti tak benar-benar di sana. Tatapannya sering kosong, jemarinya tak lepas dari ponsel, dan senyumnya terasa palsu. Suatu malam, saat kami makan malam bersama, momen yang mulai langka, aku mencoba mengajaknya bicara. Mas, kamu capek banget akhir-akhir ini. Apa ada yang bisa aku bantu? Dia hanya mengangguk, tak menatapku. Kerjaan lagi padat. Kalau butuh support, aku siap bantu. Kayak dulu waktu kamu masih di lapangan. Dulu beda. Sekarang aku harus nunjukin kalau aku bisa tanpa campur tangan siapapun. Kalimat itu menusukku. Tanpa campur tanganku? Tanpa sadar, aku mulai merasa seperti bayangan di belakangnya. Tak dianggap, tak dihargai. Beberapa minggu kemudian, naluriku sebagai istri mulai gelisah. Ada parfum asing menempel di bajunya. Bukan wangi maskulin seperti biasanya, tapi lembut dan manis. Terlalu manis untuk disebut sebagai parfum kantor. Ada juga slip makan malam untuk 2 orang di restoran mahal yang tak pernah sekalipun kami kunjungi bersama. Dan yang paling mencolok, cara dia menyentuhku berubah. Dingin. Tanggung, aku tak mau gegabah. Aku mulai diam-diam mengamati. Kupasang pelacak di mobilnya,
Kubayar salah satu staf keamanan kantor untuk mencatat jam kepulangannya, dan kucari tahu siapa saja staf perempuan baru di divisinya. Dan di sanalah aku menemukannya, Nia, wanita muda di divisi marketing. Pintar, cantik, dan terlalu sering berdiri di dekat Rama dalam dokumentasi internal kantor. Suatu malam, saat Rama mandi, ponselnya tertinggal di meja makan. Kuncinya tidak berubah, sidik jarinya masih terdaftar. Dengan tangan gemetar, aku buka pesan singkatnya. Nia, aku nggak sabar ketemu kamu malam ini. Mas, jangan lupa bawa yang kemarin ya. Rasanya perutku dikoyak dari dalam. Tanganku lemas. Mataku panas, aku scroll ke atas. Foto-foto. Percakapan manja. Candaan vulgar. Bukti tak terbantahkan bahwa suamiku, pria yang kubantu bangkit, kini berselingkuh di atas punggung pengorbananku. Aku ingin berteriak malam itu juga. Ingin menamparnya, mengguncang bahunya, memaksanya mengakui semuanya. Tapi aku tahan. Ada harga diriku yang lebih penting dari melabrak secara buta. Aku ingin dia tahu aku bukan wanita yang bisa dibodohi dengan mudah. Jika dia memilih bermain kotor, maka aku akan main lebih tenang. Tapi lebih tajam malam itu aku tidak tidur. Tubuhku tergeletak di ranjang yang sama. Tapi jiwaku seperti terseret keluar rumah. Kususun strategi, bukan untuk membalas dendam dengan emosi, tapi untuk mengakhiri semuanya dengan kepala tegak. Aku bukan perempuan yang akan berteriak histeris atau menjerat suami di depan umum. Aku ingin ia sadar bahwa ia telah mengkhianati seseorang yang terlalu mulia untuk dibuang. 3 minggu berikutnya, aku diam. Tapi selama itu pula aku mengumpulkan semua bukti. Chat, slip restoran, nota hotel, dan bahkan meminta staf IT kantor untuk mengamankan rekaman CCTV lift dan ruang parkir. Nia dan Rama terlihat jelas. Terlalu jelas. Tangan mereka bersentuhan, tubuh mereka terlalu dekat, dan senyum di wajah suamiku, bukan senyum untuk seorang atasan biasa. Lalu aku atur semuanya. Kupesan makan malam dari restoran favorit kami dulu. Kumasak beberapa lauk favoritnya, agar terasa lebih personal. Ruang makan kutata dengan lilin aromaterapi. Musik pelan mengalun dari speaker, lagu yang dulu mengiringi pernikahan kami. Kupakai gaun merah tua yang ia belikan tahun lalu, yang katanya membuatku terlihat seperti ratu. Ketika Rama pulang, wajahnya tampak terkejut. Loh, ada apa ini? Aku tersenyum. Kamu capek, kan? Duduk dulu. Kita makan bareng malam ini. Ia tampak ragu, tapi duduk juga. Kuisi piringnya, menuangkan wine ke gelasnya. Kami makan dalam diam. Aku menatapnya, mencoba mengingat wajah pria yang dulu aku cintai tanpa syarat. Tapi semakin kulihat, semakin aku sadar dia bukan lagi Rama yang sama. Setelah makan, aku berdiri dan membuka laci di dekat meja makan. Mengambil sebuah amplop besar, dan meletakkannya perlahan di depan dia. Ini apa? Tanyanya pelan. Kenangan. Jawabku datar. Ia membuka amplop itu. Satu persatu bukti keluar. Foto tangkapan layar percakapan mesra, struk hotel, printout email booking restoran, hingga rekaman CCTV. Matanya membelalak. Napasnya memburu. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Sudah berapa lama? Tanyaku, masih dengan nada tenang. Dia diam. Tapi diamnya lebih nyaring daripada teriakan. 1 tahun. Aku menebak, dia akhirnya buka suara. 6 bulan. Aku menahan air mata yang hampir jatuh. Dan selama itu kamu makan dari meja yang aku siapkan, tidur di ranjang yang aku beli, pakai pakaian yang aku pilihkan, dan kamu berselingkuh. Wajahnya berubah. Mungkin malu. Mungkin bingung. Tapi yang keluar dari mulutnya justru lebih kejam dari semua bukti pengkhianatannya. Aku capek selalu jadi bayang-bayang kamu, Lin. Di kantor, semua tahu aku suami manajer senior. Semua mikir aku sukses karena kamu. Nia, dia bikin aku merasa cukup sebagai diri sendiri. Dadaku serasa pecah. Jadi semua ini karena egonya? Karena harga dirinya tak tahan berdiri di bawah bayanganku, aku berdiri. Melepaskan cincin kawin dari jari manisku, dan meletakkannya pelan di atas meja makan. Kalau begitu, kataku sambil menatap matanya, nikmatilah dunia kecilmu bersama Nia. Tapi jangan pernah lupa siapa yang membangun jalan yang kau injak sampai ke sana. Ia mencoba meraih tanganku. Lin, aku mundur. Sudah cukup. Dan malam itu, setelah ia pergi dari ruang makan, aku tahu, sesuatu dalam diriku telah mati. Tapi dari kematian itu juga,
Aku lahir kembali, lebih kuat keputusan sudah diambil. Rama tak kembali setelah malam itu. Aku tahu, meskipun kami tinggal di rumah yang sama, kami sudah berada di dua dunia yang berbeda. Aku yang masih terikat pada kenangan dan janji-janji lama, sementara dia sudah memutuskan untuk berjalan di jalannya sendiri. Berjalan bersama Nia, hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, meski terasa hampa. Aku bekerja dengan hati yang kosong, lebih banyak melamun dan memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa kali aku ingin berteriak, ingin menghancurkan segalanya, tapi suara hati kecilku berkata, "Kamu lebih dari ini, Arlina." Pada saat-saat seperti itulah aku mulai menyadari bahwa mengakhiri hubungan bukan berarti mengakhiri dirimu sendiri. Aku telah terlalu lama hidup untuk orang lain, menyusun kehidupan untuk pasangan, mendukung karirnya, memberi semuanya tanpa peduli pada diriku sendiri. Dan kini, aku harus menemukan jalan untuk kembali kepada diriku. 1 minggu setelah kejadian itu, aku menemui ayahku. Tanpa kata-kata manis, aku langsung berkata, "Rama sudah selingkuh." Ayahku hanya mengangguk, tak terkejut, meski aku tahu dia ingin memarahiku. Tapi dia tahu, aku cukup kuat untuk menghadapinya. Aku memberitahunya tentang keputusan yang sudah kuambil, bahwa aku akan menggugat cerai. "Apakah kamu sudah siap?" tanya ayahku. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, aku merasa lega. Ya, aku siap. Proses perceraian itu sendiri berjalan lebih cepat dari yang kuperkirakan. Rama tak menentang. Mungkin dia sudah lelah dengan hidupnya yang penuh kebohongan. Mungkin dia merasa lebih bebas. Aku tak tahu pasti. Aku juga tak peduli. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang lebih tenang. Aku mulai kembali merasakan kekuatan dalam diriku. Aku berfokus pada pekerjaan, pada timku, dan pada impian-impian yang lama kutinggalkan karena selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain. Satu hal yang kulakukan untuk diriku sendiri adalah mengubah hidup. Aku pindah ke apartemen yang lebih kecil, lebih intim, tanpa Rama, tanpa bayang-bayangnya. Aku mulai menulis jurnal, mendalami hobi lama, dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman yang sempat kulupakan. Aku memulihkan diriku, tanpa terburu-buru untuk mencari penggantinya. Aku belajar untuk menikmati kesendirian tanpa merasa takut, dan di tengah perjalanan ini, aku mulai melihat perubahan pada diriku. Aku lebih kuat, lebih tahu apa yang kuinginkan, dan lebih bisa berdamai dengan keputusan-keputusan sulit yang pernah kuambil. Namun, terkadang, ada malam-malam yang membuatku teringat kembali pada masa lalu. Malam-malam yang sepi, ketika aku terbangun dari tidur dan merasa kehilangan. Tapi kemudian aku ingat, kehilangan itu adalah bagian dari pertumbuhan. Aku tidak kehilangan diriku. Aku sedang membangun kembali diriku, waktu terus berjalan. Hari-hari yang dulu terasa berat kini mulai terasa lebih ringan. Aku sudah tidak terjebak lagi dalam bayangan masa lalu. Meski sesekali kenangan tentang Rama datang menghantui, seperti angin yang menggoyang daun-daun kering. Namun, aku belajar untuk tidak lagi terjatuh ke dalam jurang itu. Beberapa bulan setelah perceraian, aku dihadapkan pada keputusan besar. Perusahaan keluarga ayahku mengalami perubahan struktural yang cukup besar, dan aku dihadapkan dengan pilihan untuk mengambil alih beberapa bagian besar perusahaan. Namun, kali ini, aku tidak melakukannya karena rasa tanggung jawab sebagai seorang istri atau anak, tapi karena aku tahu, aku mampu. Aku bukan lagi Arlina yang terikat pada ekspektasi orang lain, tapi Arlina yang memilih jalannya sendiri, dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Saat pertama kali memimpin rapat dewan direksi sebagai CEO baru, aku merasa seolah-olah membuka babak baru dalam hidupku. Semua mata tertuju padaku, dan kali ini aku tidak merasa terintimidasi. Aku berdiri dengan penuh percaya diri, menjelaskan visi dan strategi untuk perusahaan. Ketika rapat berakhir dan semua orang berdiri untuk pergi, aku bisa merasakan sorot mata yang berbeda, bukan hanya karena aku perempuan, tapi karena aku sekarang lebih dari sekadar anak bos atau istri direktur. Aku tersenyum pada diri sendiri. Aku tidak butuh pengakuan siapapun. Yang aku butuhkan adalah percaya pada kemampuan dan keberanian diriku sendiri. Di luar kantor, kehidupan pribadiku juga mengalami perubahan yang signifikan. Meski sempat merasa takut dan ragu, aku akhirnya membuka hati untuk berteman dengan seseorang yang baru. Seorang pria bernama Damar. Kami bertemu dalam sebuah seminar bisnis yang diadakan oleh perusahaan, dan dia bukan hanya menarik, tapi juga memiliki banyak visi dan nilai yang sejalan dengan aku.
Damar tidak datang dengan embel-embel jabatan atau pengaruh besar. Dia hanya datang dengan kejujuran dan ketulusan, dua hal yang sejak lama kuinginkan, dan akhirnya kutemukan dalam dirinya. Tapi kali ini, aku lebih berhati-hati. Aku tahu, cinta bukanlah segalanya. Cinta yang datang setelah sebuah luka besar harus dimulai dengan pemulihan diri sendiri terlebih dahulu. Aku memberi waktu pada diriku untuk mengenal Damar lebih jauh, dan kami memulai hubungan kami tanpa terburu-buru. Namun, aku belajar satu hal, aku tidak perlu seseorang untuk merasa lengkap. Aku sudah utuh. Damar hanyalah bagian dari kebahagiaan yang lebih besar, sebuah perjalanan yang kujalani dengan penuh kebijaksanaan dan penerimaan. Suatu hari, Rama menghubungiku melalui pesan singkat. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku mendengar suaranya. Aku tidak tahu apa yang menggerakkan dia untuk menghubungi, tetapi aku membaca pesannya dengan tenang. Lin, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku hancur tanpa kamu. Tapi aku mengerti sekarang, betapa berartinya kamu untukku. Aku membaca pesan itu beberapa kali. Tidak ada rasa marah lagi. Hanya rasa lega. Aku tahu aku sudah melewati banyak hal untuk sampai di titik ini. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Dan kini, aku bisa memberi maaf tanpa harus kembali ke sana. Balasanku singkat, hanya satu kalimat, kamu sudah membuat pilihanmu, Rama. Aku juga sudah membuat pilihanku. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu. Dan aku mengakhiri percakapan itu. Itu bukan tentang menang atau kalah. Ini adalah tentang berdamai dengan diri sendiri.